رب العالمين الذي جعل لنا الصيام لنكون من المتقين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan shoma Ramadan, puasa Ramadan ini agar kita dilatih atau dicoba dan diuji untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan agama yang benar atau dinal haq agar dinampakkan pada agama-agama yang lain ataupun aliran-aliran yang lain. Bersaksi kita bahwa ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah Nabi dan Rasul, dan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, dan tidak ada yang selain itu. Kita yakini bahwa beliau adalah khatimul anbiya, nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi, sudah Nabi Muhammad itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berupa selawat dan salam kepada beliau terselip doa untuk individu kita dan kita semua di akhirat, termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Rasanya kalau udah santapan rohani Ramadan ini udah hari yang ke-14, dah kenyang bapak-bapak ibu-ibu ya. Ya, maghrib ada, habis isya ada, subuh ada, rutin ya. Zuhur ada lagi, ada zuhur lagi 3 kali sehari. Banyak ilmu ya kan. Rasanya ustadznya kalah ya. Ustadznya memberikan aja, mendengar enggak juga kata orang. Ya, sesekali nanti memang ada juga mendengar. Tapi tadi lama juga saya mendong habis sholat karena Pak Imam membaca ayat itu, ayat tentang manusia yang apabila masahuddur, apabila ditimpa kesulitan itu ilallahi taja'arun, maksudnya dia kembali pada Allah. Ya Allah, ngapa aku ditimpa, ngapa aku gini. Begitu diangkat Allah kemudaratan dari dirinya itu, mulai dia musyrik. Itu ayatnya tadi itu. Saya tidak hafal itu surat apa, tapi tadi saya pahami ayat itu bahwa itulah manusia. Begitu dia ditimpa masalah, ya Allah, ngapa aku punya masalah, ngapa aku dimutasi, ngapa aku ini. Begitu diangkat Allah kesulitan itu, mulai dia mencari Tuhan lain, musyrik dia ya kan? Wah, ini bukan ini. Sama itu dalam ayat yang lain dikatakan manusia itu ketika naik kapal laut, begitu digoncang dengan ombak itu khusya'an, khusyuk, ya Allah selamatkan kami, tak ada yang bisa menyelamatkan kami. Begitu reda ombak sampai di daratan, di dermaga itu, belum lagi turun dari kapal, apa dia bilang, syukur nahkoda kapal kita di tamat Amerika. Kalau sempat tamat dalam negeri ditenggelam kita. Tadi bukan main lagi, ya Allah. Itulah manusia itu, mulai musyrik dia. Begitu diselamatkan oleh Allah, syukur pilot kita nih tamat Amerika. Tidak ada hubungan dengan tamat Amerika itu. Itu semua kekuasaan Allah. Apa doa kita? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Apa di kalimat itu, apa arti itu? Maha suci Allah yang telah menguasakan kita atas perjalanan ini dengan pesawat ini. Kalaulah Allah tak memberikan kekuasaan kepada kita, kita tak akan bisa apa-apa. Paham nggak kita kalau naik pesawat itu? Itu cuma tergantung radar pesawat dengan tower airport itu. Begitu tak nyambung, hilang. Itu bukan disangka gampang itu ya. Maksudnya pesawat itu berhubungan dengan tower airport masing-masing itu. Nanti mau masuk dia lapor, dia ada ininya sendiri. Begitu dihilangkan oleh Allah sinyal itu, apa yang hilang tuh pesawat itu? Atau dia berjalan pada posisi yang tidak diarahkan lagi oleh tower darat itu. Masuk dia di daerah turbulensi, itu adalah daerah-daerah yang hampa udara, yang seharusnya pesawat itu bukan sembarangan jalan di atas itu, ada jalurnya. Maka kalau kita pikir ngapa pesawat itu bisa tabrak, karena dia pada jalurnya.
Tidak bisa sembarangan aja dia, oh luas gitu. Tidak, makanya di pesawat itu pun ada nanti apa, goncangan-goncangan kan. Kita pikir kok di udara tuh kok macam jalan berlobang-lobang kan gitu kan. Nah, itu dia, ada jalan tersendiri. Di laut lain pula mudaratnya. Di darat itulah jalan berlobang-lobang nih. Macam kota kita sekarang nih, lobangnya banyak tuh kan. Jalan sana lubang, belok sini lubang kan. Jalan Harapan Raya ini dah hampir setahun kok belum juga selesai kan. Mau belok di situ payah kan. Nah, itu di udara gitu juga. Makanya doa kita apa? Subhanallazi sakhkhara, Maha suci Engkau yang telah menguasaikan kami untuk menguasai pesawat ini untuk berjalan, atau kapal ini, atau mobil ini. Itu Allah semua tuh memberikan kepada kita petunjuk. Wa ma kunna lahu muqrinin, jika tidak karena Allah itu tidak bisa kita menguasai kendaraan itu. Itu doa tu. Subhanallah. Lalu nanti doa-doa yang lain itu kan tambahan Allahumma atwi anna bu'dahu, dekatkanlah jarak yang jauh itu supaya kita enggak bosan itu. 8 jam. Kalau ke Amerika itu 24 jam naik pesawat. Ada transit 24 jam. Satu hari satu malam. Sekarang siapa yang sanggup? Tidak ada. Allah aja lagi. Kayak doa kita orang mukmin itu memang khusus. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami kembali hanya kepada Tuhan kami. Tidak ada kembali kepada yang lain. Itu yang di dalam kehidupan yang kita rasakan. Judul kecil kita adalah as-sidq. Sidq itu adalah kebenaran yang sifatnya mungkin masih relatif, tapi yang dikatakan dengan as-sidq ini adalah membenarkan. Yang gelar ini pun diberikan oleh kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini ayah dari seorang yang perawan, Bikr. As-Siddiq nama aslinya tidak itu, tapi saya tak dapat lupa saya dalam nama aslinya. Itu adalah gelar Abu Bakar itu, kemudian diberi As-Siddiq karena dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Lalu dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Janali ini, ya Gilman tasaddaqu alayya bizratin minas sidqi antum fi hilli min amwalikum wa mimma fi buyutikum. Wahai para pembenar, maksudnya yang membenarkan keimanan yang ada di dalam dirinya itu atas keberadaan Allah. Buzratan minas sidqi antum fi hillin minal amwalikum, bahwa sesungguhnya harta-harta kalian yang telah diberikan oleh Allah yang ada di rumah kalian itu tak akan berguna sama sekali jika kalian tidak memberikannya di jalan Allah. Bayangkan tuh, rumah dipakai untuk maksiat, rumah dipakai untuk disko, rumah dipakai untuk menyanyi, rumah dipakai untuk karaoke, lalu berpasang-pasang bertukar-tukaran, berarti harta yang diberikan di rumah itu oleh Allah tak bermanfaat, akan menjadi maksiat. Mobil dipakai nongkrong di tempat yang tak baik, mobil dipakai, tapi kalau mobil dipakai untuk ke masjid, kendaraan untuk ke masjid, kaki melangkah ke masjid, lalu harta-harta kita itu, rumah-rumah kita itu dipakai untuk membaca Al-Quran, tahajud di dalamnya, berjamaah dengan anak istri, salat tahajud, berarti bermanfaat. Itu yang dimaksud ini as-sidq. Maka pembenaran kalian kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akan benar ketika nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian itu kalian pakai untuk ketaatan kepada Allah. Dan itu rukun syukur. Pertama adalah syukur itu apa rukunnya? Pertama adalah i'tirafu batinan. Ada pengakuan di batin, ini dari Allah. Itu dulu. Makanya dalam surat Ad-Duha itu kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu maksudnya yang itu rukun kedua. Rukun kedua bersyukur itu apa? Tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah itu mau pergi haji, undang tetangga, mohon maaf, mengasihi dia makan malam atau makan siang di rumah. Aku minta maaf, aku mau pergi karena kita tidak ada yang tak bersalah. Itu tahadus bin nikmah. Lahir cucu, ada akikah, sebenarnya pun tak sanggup pun tak ada masalah. 3 hari, 7 hari, ya kan? Kemudian 21 hari misalnya, tak bisa dalam jangka waktu itu, nanti saja pun tak ada masalah. Lalu walimah
Walimah itu kan juga tidak wajib. Yang wajibnya itu kan akad nikahnya. Akad nikah di kuah, kapan pestanya? Pesta itu kan cuma mengumumkan kepada orang, ini loh pasangan anak saya, jangan nanti dicurigai supaya tidak ada fitnah. Itu semua mensyukuri nikmat Allah dengan tahaddus. Alhamdulillah anak saya sudah sudah wisuda. Dulu masih kecil aja, sekarang udah wisuda. Datanglah ke rumah tetangga-tetangga, kita syukuran sikit, kemudian dapatlah makan malam tetangga. Itu tahadus binikmah zahiran. Jadi tahadus zahiran itu pertama, rukun yang pertama itu adalah i'tiraf batinan. Yang kedua adalah tahadus zahiran. Secara zahir kita zahirkan kesyukuran kita itu. Yang terakhir ini nampaknya ringan tapi paling berat. Istimalu ni'amillah, memakai nikmat-nikmat Allah itu dalam azas ketaatan. Barulah orang itu dinamakan bersyukur. Jadi dapat mobil banyak, nongkrong di masjid. Sesekali nongkrong di warung tak ada masalah. Tapi jangan lebih banyak pula mobil itu dibawa ke warung nongkrong untuk main domino daripada pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu gitu. Itu kan persoalan kita memilah itu. Dan itu kembali kepada kita pribadi masing-masing. Itu yang dinamakan as-sidq. La as-saddaqan. Aku akan membenarkan. Seandainya engkau berikan sedikit saja ya Allah kembali ke dunia itu satu menit aja. Dalam 1 menit itulah as-saddaqan. Bisa diartikan bersedekah, bisa diartikan pembenaran. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Allah di dunia kemarin itu benar. Sekarang aku berada di barzah, nampak itu semua. Tapi tidak ada lagi gunanya. Karena menyesalnya di barzah. Di barzah kita nggak bisa beramal lagi. Manusia itu bisa beramal selama di dunia. Maka ketika izamat tabnu Adam, apabila mati anak cucu Adam itu inqata amaluhu, terputus amalnya. Orang mati itu nggak bisa lagi beramal. Illa min salas, kecuali diartikan dengan 3 perkara saja. Apa itu? 3 perkara itu. Ya, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang dia tinggalkan. Nah, kemudian apa? Apa tadi? Jadi apa yang dijelaskan dalam kalimat itu, ilmu yang bermanfaat, harta yang dia serahkan, harta yang tak bisa hilang itu harta yang sudah kita sedekahkan dan itu tercatat di sisi Allah. Harta yang masih kita pegang itu rawan pencurian. Itu harus yakin itu. Makanya wakaf itu tidak bisa hilang lagi, sedekah itu tidak bisa hilang lagi tuh. Jadi harta yang sudah kita berikan tuh itu yang tak bisa hilang. Kalau harta yang masih hak milik, tak SHM kah namanya, BPKB mobil kah namanya, itu hak milik kita semua tuh kan. Kemudian sebenarnya itu kalau diartikan secara agama bukan hak milik kita, dititipkan Allah. Ada yang hak milik kita pribadi itu, dititipkan Allah. Ketika Allah mau diambilnya. Sama dengan anak dititipkan Allah. Siapa yang bisa meyakinkan dirinya bahwa anak itu bisa sampai besar, sampai dewasa, sampai menikah? Enggak ada. Kenapa? Titipan Allah. Suami titipan Allah sama istri yang ini. Istri titipan Allah kepada si suami. Titipan. Itu tadi. Kalau sudah titipan itu apa? Kapan Allah mau ambil? Itu kalau orang beriman yang as-saddaqanna, aku akan memang bersaksi dengan kebenaranmu ya Allah. Kalau ada yang hilang kita sedih, betul sedih, karena orang yang sangat kita kasih. Situ yang dijelaskan oleh ayat itu, ketika Rasulullah wafat, Khadijah sedih. Pembackup Rasulullah, hartanya habis untuk membackup dakwah Rasulullah. Meninggal misalnya, wafat pamannya, sedih. Tapi cukup sampai di situ. Ketika dia berdoa, Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, engkau tak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sangat kamu cinta sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia sukai. Begitu anak kita wafat, sedih. Tapi jangan berlarut. Ikut berlaruh kita dengan dia dalam kubur itu payah itu. Ya, karena hidupnya harus tetap kita jalankan. Sedih tidak sedih, hidup ini harus tetap kita jalankan. Kenapa? Yang kita tengok wafat di depan kita itu sudah jelas. Wafat dengan husnul khotimah di depan kita. Mungkin dia sedang sholat, mungkin dia sedang membaca Al-Quran. Udah jelas.
Sekarang bagaimana pula kita ini akhir hidup kita itu harus kita dengan husnul khotimah. Itu yang harus dicamkan. Sedih, nangis, silakan nangis, tidak dilarang dalam agama menangis. Kalau orang-orang yang dekat kita itu bersih, tapi yang dilarang itu niyaha. Niyaha itu apa? Meratap. Salah satunya juga gitu, foto ayah ibunya. Dah meninggal nih, udah lama meninggalnya. Tentu dapat dia sebuah apa? Wafat. Dan itu dia dapat sebuah musibah. Ya Allah, wahai ayah ibu, seandainya kalian masih hidup, tidak begini nasibku. Itu meratap tuh. Hidup pun ayah ibunya macam itu juga, kena malas. Ya, tidak boleh. Itu terlalu banyak nonton film itu, meratap depan foto ayah ibu. Apa meratap? Jalan, tawakal Allah. Kan dijelaskan, barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah. Bertawakal sama Allah. Iza azamta tawakkal 'ala Allah. Itu orang yang kuat itu. Orang yang kuat itu bukan bodinya hebat, ya kan, kemudian gagah, bukan itu. Orang yang paling kuat itu orang yang paling kuat bertawakal kepada Allah. Kemarin kita bahas, orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Orang yang paling kaya itu orang yang yakin bahwa apa yang di sisi Allah itu kekal dan apa yang pada diri dia itu fana. Itu orang yang paling kaya. Bukan karena harta. Apa memang orang kaya itu tak mati? Mati. Apa memang ustaz tak mati? Mati. Ulama mati. Itu ada lagunya kan? Kaya mati. Orang terkenal mati. Kalau Fir'aun itu tak mati, ikut aja Fir'aun itu. Mati. Tenggelam. Minta sama Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Mau mati itu baru dia udah sampai ke tenggorokan nyawanya, baru dia bilang aku beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Kalau dalam kisah Israiliyatnya datang malaikat maut itu ditenggelam kan itu cerita Israiliyat, itu kisah-kisah Israiliyat. Sama dengan kita, kisah Israiliyat itu apa? Kisah-kisah Bani Israel yang tak bisa kita pegang, seperti gambar buruk, kepalanya perempuan cantik, tak berjilbab, rambut tegerai, badan keledai kan, pakai sayap. Mana ada buruk macam itu? Itu yang kita letak dulu. Saya kecil-kecil masih ingat tuh, asal pergi ke kampung di Pekanbaru pun masih banyak meletak di rumah ini buruk nih. Macam iya, macam tidak. Dari mana? Cuma di situ dalam hadis itu menjelaskan kendaraan buruk tuh lebih cepat daripada kilat, lebih cepat dari ini, cepat dari segala macamnya. Namanya langsung kendaraan yang dibuat oleh Allah, ya kan? Kemudian dia punya sayap, badannya lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Itu dilukis sama orang, tidak cocok lah. Itu meremehkan itu, masa kepalanya perempuan, menyuruh Rasulullah menunggangi perempuan, itu kualat itu, hidup itu. Itu yang kita taruh di rumah. Tapi karena tanpa pengetahuannya, udahlah, dulu tidak tahu, kalau sekarang ada itu lagi bakar aja, tidak ada itu. Karena imajinasi manusia saja membayangkan itu. Sama dengan dibikinlah gambar neraka ini. Itu kan imajinasi aja, yang ngeri-ngeri dibikin macam neraka gitu kan. Sudah itu nanti kalau menggambar setan dibikin yang seram-seram. Apakah setan model itu? Enggak juga. Cuma dalam beberapa hadis katakan, kalaulah engkau bisa dikasih ilmu untuk bisa melihat jin itu, enggak kerja kita. Starter Honda muncul dari depan, kepalanya besar, badan tidak ada, kaki pendek, tidak jadi kita jalan. Mau masuk WC itu kan minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada jin laki-laki dan perempuan. Begitu kita masuk, nampak di WC itu oleh mata kita sedang duduk dia nongkrong di WC, tidak jadi kita masuk tuh. Maka kalau ada ilmu yang bisa melihat itu, berarti dia jin juga. Makanya orang-orang dukun itu memediakan anak kecil untuk memantau yang seperti itu. Maka kalau ada manusia bisa menengok jin, di dalam dirinya itu ada jin. Karena kalau mata manusia ini tidak bisa melihat jin itu, namanya gaib. Dia kalau ada ngaku bisa nengok jin, itu kan ini Ustaz, apa sekarang ada istilahnya tuh, orang punya indera keenam. Sebenarnya indera keenamnya itu indigo ya Pak ya. Istilah indigo. Jin itu masuk dalam dirinya. Yang bisa nengok jin itu ya jin itu sendiri. Dia alamnya lain. Kenapa kita yakin yang gitu-gitu? Ya anak aku tuh ada jin. Jin ada dalam dirinya itu dari kecil. Dia begini.
Kalau soal jin ya, zaman-zaman dulu kita kan tidak tahu. Indonesia ini kan animisme dan dinamisme, percaya dengan kekuatan-kekuatan. Nenek moyang kita dulu kan kita nggak tahu, moyang-moyang kita dulu. Mungkin ada perjanjian dengan jin itu. Dan biasanya kalau mau perjanjian manusia dengan jin itu, dia tidak mau lepas, kecuali nanti kalau dia mau mati dikasih ke anak keturunannya. Itu salah satu bisa jadi itu dikasih indigo itu dari itu. Dulu moyangnya pernah berjanji di alam jin itu, dengan jin itu. Macam ada orang bunian, kenyataan iya betul ada itu. Tapi kenapa? Kurang menjalankan syariat Allah setiap hari. Kita lupa sholat tak tepat waktu, baca Quran tak pernah, selawat tak ada. Baca Yasin waktu orang meninggal saja takziah, di rumah tak baca Yasin. Apa tak masuk orang bunian? Orang bunian itu jin juga ya. Di hutan Ustaz, makanya di hutan itu baca doa. Kan itu persoalannya kita. Saya kecil-kecil tinggal di Gobah tuh, Jalan Cemara. Kalau udah pergi ke Sungai Sahil tuh, di ujung itu anak Sungai Sahil kan, Sungai Tengkerang deh. Sekarang dinamakan Sungai Batak, bingung juga saya. Kapan orang Batak punya saham di sungai itu? Tak jelas juga. Awak dari kecil mandi di situ dibilang boleh itu Sungai Batak. Saya tanya, siapa yang ngasih nama Sungai Batak? Enggak tahu Ustaz, orang pakai istilahnya. Mungkin orang Batak banyak cari kangkung di situ kan, dibilang Sungai Batak. Kapan dia punya saham di situ? Awak dari kecil ini siapa Marwah kan? Dulu kalau mobil dari Sumatera Barat singgah di sini kalau udah malam kan, baru ke loket. Satu-satunya terminal dinamakan loket itu cuma di Pekanbaru. Tanyalah di kota lain. Kalau dibilang mana loket, dikasihnya tempat beli karcis tuh. Ini Pekanbaru ini agak apa sedikit, agak aneh sedikit. Mana naik mobil di loket, mana lah bisa naik mobil di loket, di terminal. Nah, itu kalau orang baru paham tuh sama Marwah. Dulu keliling lewat jalan Sudirman itu kan, cuci Honda di situ kan. Apa pula dirubah-rubah, heran juga saya. Dulu kalau mau masuk Pekanbaru ini masih gini nih, istirahat dulu di situ tuh. Ada rumah makan itu. Nanti baru masuk paginya loket. Itu bingung Pak. Bus masuk loket. Bus itu masuk terminal. Ya kan? Kalau orang Pekanbaru paham lah itu. Ya kan? Orang gila yang paling terkenal di Pekanbaru ini siapa? Sulan. Kalau tidak kenal Sulan berarti bukan orang Pekanbaru dari kecil. Karena saya ingat sekali kalau dulu sekolah di SD Teladan Jalan Hang Tua itu, kalau lama-lama malas mau jadi Sulan kok besok besar katanya. Guru itu untuk mau support kita tuh seperti itu. Dia orang gila tapi tak banyak mengganggu dia. Di Senaplan tuh tinggalnya. Itulah pusat kota dulu kan. Banjir tuh di depan RRI Jalan Juanda tuh sampai di situ. Ini maksudnya ada istilah-istilah dalam kehidupan yang terkadang tanpa kita sadari itu berjalan. Rasanya baru kemarin, tapi kita sudah berada pada hari ini dalam posisi yang lain. Jalan Harapan Rayanya apa? Hutan semua dulu. Nyebrang pun pakai di sungai itu pakai kayu yang licin yang udah berlumut ya kan. Itu dulu. Sekarang kita harus hadapi. Maksudnya orang Indonesia nih nenek moyang itu animisme dan dinamisme. Maka bekas-bekas itu masih ada. Kalau di Jawa lain lagi, bawa mayat, suruh nyapu jalan mayat doang. Pakai sapu lidi supaya apa? Supaya setan tidak ikut. Tidak ada dalam agama juga. Itu ada lagi adat kita tuh. Adat tuh, kalau agama saya cari hadisnya tidak ada. Mayat itu sebelum berangkat dari rumah diusung, nanti keluarga suruh masuk di bawah itu supaya apa? Supaya tidak ingat. Ngapain kita supaya tidak ingat? Seharusnya orang meninggal itu harus kita ingat terus. Apa pula supaya lupa? Karena kita ingat itu kita doa. Kalau kita tidak ingat, kapan kita mau berdoa? Kan menyuruh kita durhaka itu. Ini kalau kita pikir gitu ya, kalau kita pikir secara luas, secara agama gitu ya, supaya tidak ingat. Iya Ustaz, maksudnya itu supaya jangan bersedih terus. Kalau sedih baca Quran, sedih doa. Apa harus lewat di bawah keranda tuh? Apa masalahnya? Itu adat-adat yang kadang-kadang bisa jadi hukum, bisa jadi tidak gitu. Kan itu persoalan-persoalan yang keseharian yang kadang-kadang diikuti. Ketika sedih minta sama Allah, ya Allah ya Allah. Ketika senang hilang Allah itu. Ini karena inilah dialah yang menolong aku. Padahal Allah yang membukakan hati orang itu untuk lembut kepada kita. Dia yang mengasihi dari Allah semua itu. Dia lembutkan hati saudara kita itu, lalu dia bawa harta dia itu dia kasih sama kita. Itu Allah.
bukan orang itu. Tapi orang itu dapat gelar dermawan. Sebenarnya yang membuka hati untuk dermawan itu adalah Allah. Itu as-sidq. Itu maksud as-sidq itu. Kenapa perempuan itu bisa lembut hatinya ketika laki-laki ini melamar? Allah yang melembutkan, karena itu adalah jodohnya. Kenapa suami ini, laki-laki ini bisa tertarik dengan perempuan itu, lembut hatinya itu? Karena dia jadi suami istri. Itulah yang dijodohkan sama Allah. Kalau pacaran itu belum lagi tuh. Makanya di Islam tak boleh bawa sana bawa sini. Lah 5 tahun tak jadi pula kan. Tapi kemponing itu. Itu tidak as-sidq itu. As-sidq itu kebenaran yang diberikan oleh Allah. Walaupun dia masih sifatnya relatif. Contohnya gini. Al-haq itu mutlak dari Allah. Contohnya, salat subuh itu 2 rakaat, tak boleh dirubah. Siang itu pasti terang. Malam itu pasti gelap. Itu namanya al-haq. Itu yang dijelaskan dalam Al-Quran itu, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jangan kamu ragu. Itu al-haq. Kemudian dikatakan ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau dah datang kebenaran mutlak dari Allah itu, yang batil itu hilang itu. Kalau cerita itu cerita Palestina lah. Hamas itu didirikan oleh Muhammad Yasin dan Ahmad Ar-Rantisi. Itu tahun 80-an. 40 tahun setelah itu dia menjadi suatu gerakan yang diremehkan oleh seluruh dunia. Remeh. Ngapa? Orang-orang miskin bikin pergerakan. Muhammad Yasin ini orang yang orang yang cacat di atas kursi roda, pergi ke Mesir ditangkap karena diisukan dia ini pemberontak. Dia tidak tahu gerakan Ikhwanul Muslimin itu, ditangkap dia. Tapi dengan dia ditangkap itu lalu dilepaskan karena tidak ada indikasi dengan Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Lalu dia ingin tahu apa nih pergerakan ini. Pulang, itulah dia buat Harakatul Hamas itu. Pulang ke, ini nampaknya diam-diam aja nih. Masjidil Aqsa ini semenjak Islam dikuasai tahun 48 kan, jatuhnya Turki Utsmani itu, habislah. Anak kecil dibunuh setiap hari, perempuan ditawan, dibunuh, perempuan dilecehkan oleh orang Yahudi. Kok nggak ada gerakan kita? Dasar itulah dia buat gerakan Hamas itu. Itu dia, Muhammad Yasin. 40 tahun setelah itu, 2 kali 40 tahun setelah itu terjadi gerakan yang satu gerakan yang dianggap remeh, sementara yang dilawan itu yang dianggap yang paling hebat di seluruh dunia, tembus dengan rudal-rudalnya dan alat terbangnya itu kan. Siapa yang menyangka? Jadi menengok semut itu jangan ditengok semut itu kecil. Kalau kita pijak, walaupun dia mati, dia masih sempat menggigit. Jadi tidak ada orang yang paling hebat itu, tidak ada. Orang paling berkuasa itu tidak ada. Mungkin dia semut hari ini, tapi generasinya ada. Besok digerobotinya gitu, habis. Kan itu yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Begitu tentara Nabi Sulaiman lewat dengan lembah dan itu banyak semut, apa kata Ratu Semut? Masuk kalian semuanya ke lubang kalian. Aku takut tentara Sulaiman yang datang itu akan memijak kalian. Mendengar itu, itulah keluar doa Nabi Sulaiman itu apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah kekuatan kepadaku untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Ridailah amal solehku dan masukkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Karena tanpa disadari salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu apa? Bisa mendengarkan perkataan binatang. Terharu dia tuh, fatabassama, senyum dia. Lalu dia datangi Ratu Semut itu, dikasihnya bekal roti. Dibelah 2 roti itu oleh Ratu Semut. Yang satu disimpan, yang separuhnya itu yang dimakan hari itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Ratu Semut, kalau besok kau masih mau, tinggal minta sama aku kasih. Apa kata Ratu Semut itu? Kalau yang berbicara ini Tuhan Sulaiman, aku yakin. Tapi kalau Sulaiman, siapa yang bisa memastikan besok Sulaiman itu masih bisa memberi kami roti? Itu tauhid tuh. Kenapa saya bilang tauhid? Kalau hari ini Fajri yang saya bisa ceramah, tak bisa dipastikan besok masih bisa ceramah.
Kenapa? Itu kerja Allah. Kalau orang ini bisa hari ini dermawan membackup kita, iya hari ini, besok belum pasti, karena kepastian itu hanya pada Allah. Makanya setiap kita menyebut untuk esok hari itu insya Allah, bimasyiatillah, kehendak Allah. Kalau kita bilang pasti besok, itu takabur, sombong. Kenapa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Al-Qur'an sudah menyatakan itu. Tak ada satu jiwa pun yang bisa memastikan apa yang bisa kerjakan esok. Jangankan esok, satu detik ke depan pun kita nggak bisa memastikan. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satupun jiwa yang bisa memastikan dia mati di tempat mana. Tak bisa. Udah payah-payah di kuburan Kobah itu, di kaplingnya untuk kubur dia. Mati di Jawa Timur. Siapa yang bilang bisa memastikan? Tak ada. Karena udah ada kaplingannya, dikirimlah dari Jawa Timur, ya enggak? Bawalah ke sini mayatnya. Tapi tetap aja anaknya sekali setahun cuma ziarah kubur. Mana anaknya tuh? Tidak mesti juga setiap minggu. Tapi jangan pula lah pas mau masuk Ramadan aja ziarah kubur tuh. Itu berarti kan anaknya tak ngerti macam mana apa arti ziarah itu kan. Ziarah yang paling baik itu pagi Jumat sampai nanti sorenya itu, mulai dari Kamis sore itu sampai ke sore itu tidak perlu juga setiap itu. Tapi kalau kita lewat di kuburan, ada orang tua kita situ, ada orang yang kita kenal, lewat satu kuburan, bacakan Fatihah. Atau masuk tak masuk tetap kita mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau kita pun lewat assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa innallaha bikum lahikun. Sudah itu kita ingat orang tua kita, Al-Fatihah untuk kedua orang tua, alhamdulillah, walaupun kita lewat. Doakan, karena suatu saat kita akan berada di dalam itu. Kalau kita sering membacakan yang seperti itu, nanti orang-orang akan diingatkan oleh Allah ketika lewat di atas kubur kita, dibacakan Fatihah untuk kita. Masalah tak sampai ataupun sampai itu janganlah diperdebatkan juga. Tak yakin tak usah baca aja assalamualaikum ya ahlad diyar, yakin baca. Apalah itu yang diperdebat-debatkan sampai habis pula air liur apa kan? Karena itu sudah menjadi keputusan para ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak mengatakan sampai. Tapi kalau doa mutlak, doa itu sampai. Kenapa? Lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kalaulah doa itu tak sampai, takkan ada doa itu. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Kalau doa itu sepakat seluruh ulama sampai. Tapi yang tak sepakat apa? Amalan orang hidup ini sampai enggak kepada orang mati. Tapi kalau anak amal baik sampai ke orang tuanya. Cuma kalau orang lain bisa enggak? Itu yang berbeda pendapat. Dan perbedaan ini jangan pula lah kita yang berbeda berkelahi pula. Tak yakin tak usah baca. Yakin baca. Dah sudah. Selesai kan masalahnya. Kenapa pula itu berdebat? Masa kita berteman hanya mencari salahnya aja? Kan ada persamaan kita. Jangankan dengan teman, satu adik beradik aja pun banyak kita berbeda pendapat. Kaulah yang memelihara ibu. Kau yang bisa memelihara ibu, abang sibuk, ya sepakat aja. Ya, masa dulu ibu bisa memelihara kita 10 anaknya bisa, kita satu ibu kita berkelahi 10 orang, kan tidak betul itu. Hidup seperti itu. Itu yang terjadi di dunia itu sekarang. Tinggal kita mau milih yang mana? Mau jadi anak durhaka atau mau jadi anak yang terbaik? Itu tadi ya, 3 itu ya. Kita dalam syukur itu harus ini batin kita ini mengakui ini nikmat Allah. Kedua, tahadus bin nikmah. Itu tadi. Nikmat yang dikasih oleh Allah itu harus kita juga alirkan ke yang lain. Ada akikahnya, ada walimahnya, ada apanya. Yang ketiga adalah memakai nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah. Tinggi jabatan, asyik kepada dipijat aja, tidak guna jabatan itu. Berarti dia tidak bersyukur. Ya. Dulu waktu pakai sepeda, rajin mendayung sepeda ke masjid. Begitu dapat sekarang Fortuner yang terbaru harga 700 juta, tak pernah mobil nongkrong di masjid. Berarti tak bersyukur itu. Belum punya jabatan, kalau bisa tumbuh rumput di karpet itu, karena saking banyaknya air matanya mengalir meminta pada Allah. Begitu dapat jabatan, jejaknya pun tak nampak di karpet itu. Berarti tak bersyukur itu. Itu aja mudah sebenarnya mengukur itu. Manusia itu begitu dia masahul dur ditimpa dengan kemudorotan,
Bukan main khusyuk semua. Ya Allah, lepaskan aku dari masalah kesulitan ini. Begitu dilepaskan oleh Allah, mulailah dia musyrik. Ini karena kepintaranku. Itu yang dilakukan Qarun. Apa kata Qarun? Musa, kita ini sepupu. Kau Nabiullah. Anakku banyak, hidupku seperti ini. Doakanlah, minta sama Tuhanmu itu. Didoakan, dikasih bekal emas. Belajar dia menjadi pandai emas. Pandai dia, mulai kaya dia. Saking kayanya tidak mau lagi dia kerja, dicarinya pekerja. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak hartanya. Dikirim Nabi Musa utusan. Kami utusan Nabi Musa meminta zakat kepada engkau. Tidak ada urusan Musa di sini. Ini atas kepintaranku aku menjadi kaya. Nah itu tuh Qarun tuh, ya kan? Karena aku pintar berdagang emas, karena aku pintar menjadi pandai emas, itulah aku jadi kaya. Enggak ada urusan dengan Musa. Apa akibatnya? Ditenggelamkan Allah. Paham? Selesai. Itu Qarun. Sampai itu yang kita sebut itu, sampai hari ini harta kalau kita dapat tidak ada tuannya, kita namakan harta Qarun. Mana ada harta perjalanan serahan? Harta Qarun. Begitu hebatnya istilah Qarun itu, sehingga harta yang tak punya tuan dapat kita di suatu tempat dinamakan harta Qarun. Apa kurangnya? Ada orang sekarang menyaingi Qarun? Belum lagi. Itu kalau kami duduk ya, ini sudut danau Qarun itu di Fayum Mesir itu, tuh, tengok ujung itu tidak nampak danau itu saking luasnya. Itulah harta yang tenggelam itu. Yang tenggelam itu bukan digital buku tabungan, bukan. Yang tenggelam itu emas. Kalau kita kan digital 1 triliun misalnya, itu digital buku tabungan. Kalau rusak komputernya, berapa banyak sekarang duit yang disimpan di penghilangan? Istilahnya harta semu. Kalau itu memang gudang-gudang emasnya itu ambruk, dengan rumah-rumah emas itu jatuh ke bawah, hilang. Itulah jadi danau Qarun sekarang. Siapa yang bisa menyaingi dia? Belum ada lagi. Bill Gates katanya pun itu belum lagi. Itu Qarun. Ngeri Qarun itu. Mau niru itu? Ya silakan aja. Itu pilihan. Hidup ini kan pilihan. Nah, lalu dikatakan asyaddu uqubatillahi azza wa jalla li 'abdihi fid dunya talabuhu ma lam yaqsim lah. Jadi ada sebuah hadis ini untuk mengingatkan orang-orang ini, kalau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, salah satu azab Allah yang paling besar kepada seorang hambanya senantiasa meminta sesuatu yang tak diberikan kepadanya. Maksudnya orang yang tak mengukur dirinya tapi ingin sesuatu rakus gitu loh. Salah satu orang yang nanti di akhirat mendapatkan azab yang terberat itu adalah talabuhu ma la yuqsam lahu, meminta sesuatu yang tak diberikan oleh Allah kepadanya. Payah juga memang memahami maksudnya. Jangan rakus, sudahlah. Ini pemberian kita, alhamdulillah dengan segala. Itu orang punya, jangan kita iri. Itu maksudnya tuh. Keirian ini akan menyebabkan kita di akhirat menjadi sesuatu yang azab yang besar. Itu dia. Lalu dikatakan tad'a annaka muslim wa anta mu'tarid 'ala Allah azza wa jalla an wa 'ala salihin fi ibadihi kazzabat fi da'waka. Kau mengaku, kata Syekh Abdul, kau mengaku seorang muslim. Kamu mengaku sebagai seorang muslim, tapi pekerjaanmu bertentangan dengan kemuslimanmu itu. Dan itu dikatakan Allah azza wa jalla wa ibadihi wa kazzab, sesungguhnya kau telah berbohong kepada dirimu sendiri. Kita ngaku orang beriman, tapi pekerjaan kita tidak orang beriman. Kita telah membohongi diri kita sendiri dan melawan Allah. Apa ciri orang beriman itu? Diberi amanah, betul-betul dia menjalankannya dengan baik. Apa ciri orang munafik itu? Cirinya berkata bohong, berjanji mungkir, dikasih amanah khianat. Semua manusia ini mau kafir maupun mukmin berpotensi menjadi munafik. Kalau tadi kan cirinya itu. Siapa kita yang tak pernah berbohong? Tak mungkin. Siapa kita yang tak pernah mungkir janji? Tak mungkin. Tapi apakah itu orang munafik? Belum lagi. Kalau itu menjadi kebiasaannya, itu orang munafik. Khilaf dia, aduh maaflah janji ini, ya kan? Nanti kita bilang sama Pak Ketua, maaflah Pak Ketua, beradu nih jadwal saya. Padahal duluan Pak Ketua minta sama dia.
Tapi karena waktu itu ada nuzul Quran, pindah di masjid lain. Itu juga potensi untuk menjadi munafik. Bukan mudah jadi ustaz itu. Jadwal Fajr dan Asar tetap bagi minggu ini. Toto minta masjid yang besar. Ini jelas nih, ini jelas dapatnya. Bilang apa? Salah tengok saya Pak Ketua. Padahal itu baru minta. Ini dah 2 sebulan sebelum puasa dah dijadwalkan, digesernya. Alasannya apa? Salah tengok saya, ternyata ada jadwal saya di sana. Itu munafik itu. Kenapa? Mungkir. Sudah diberikan jadwal, mungkir. Bukan mudah itu. Jadi apakah orang berilmu itu tidak punya juga apa namanya terbuka untuk menjadi munafik? Jadi. Kenapa? Itu tadi berbohong. Berkhianat kalau dikasih amanah. Ya. Berjanji mungkir. Potensi untuk jadi munafik, maka kita selalu minta doa. Dan dua ini yang tak diampuni oleh Allah di bulan Sya'ban. Orang munafik dengan orang apa? Orang musyrik. Berat. Hidup ini berat. Tapi jangan dipikirkan, jalani aja. Yang mudah itu jalan Allah, bukan jalannya. Mendapat neraka itu memangnya murah? Enggak. Mahal, berjudi itu mahal. Minuman-minuman keras itu mahal. Mohon maaf lagi satu lagi, berzina itu mahal. Yang paling mudah itu jalan ke surga. Salat tadi 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh atau sunat fajar, diberi oleh ganjaran oleh Allah apa? Ad-dunya wa ma fiha. Dunia dan apa seisinya sama dengan salat 2 rakaat itu. Mudah kan? Coba kalau mau masuk neraka, payah. Keluar harta bendanya, berjudi keluar harta. Mencari payah. Kita kadang-kadang payah kita memahamkan kepada orang bahwa sesungguhnya jalan surga itu lebih mudah dari jalan neraka. Cuma karena memang di jalan neraka ini pernik-perniknya banyak. Maksudnya dia menggoda. Kenapa? Hawa nafsu di situ yang dari eksternal, yang di luar iblis juga ngelengket sama kita. Enak tuh. Tenang aja lah, bikin aja itu. Kwitansi kosong itu. Kau selagi jadi panitia ini, persenkan untuk kau yang banyak. Kau ketua. Itu bisikan dari sini. Datang iblis di kipasnya lagi dengan kipas angin yang apa? Dengan AC yang berapa? 5 PK ya enggak? Kalau 2 PK masih dingin biasa. 5 PK turun salju di kipas lagi dengan iblis. Oh, makin iyalah dia kan tanda tangan lah. Yang tadinya enggak ada waktu untuk mau tanda tangan, lagi tanda tangan. Susah jalan ke neraka itu. Kalau kita tahu lah susah jalan ke neraka itu, membutuhkan biaya banyak. Cuma ada juga yang tidak membutuhkan biaya, mengkhianati kawan, itu jalan ke neraka itu, menganiaya orang, itu, memukul orang, itu jalan ke neraka juga. Tapi sebenarnya jalan ke neraka itu rumit, maksudnya banyak memakan biaya. Baik. Kemudian di akhir dikatakan taju ilayya ma indaka husnul dzan fiyya fala taflah bi kalami. Satu-satunya cara menghilangkan kegalauan diri kita itu dikatakan husnuzan billah, baik sangka selalu dengan Allah. Kita anggap Allah memberi kesulitan, baik sangka Allah tak ingin kita di situ. Udah enak-enak misalnya 5 tahun 2 tahun jadi kepala dinas, mutasi misalnya kan, baik sangka sama Allah. Jangan-jangan kalau kita terus tetap di situ ada masalah pada diri kita. Maka apa yang diputuskan oleh Allah itu baik sangka kita. Kok di saat-saat seperti ini kaki aku sakit, baik sangka sama Allah. Mungkin Allah ingin kita suruh istirahat. Demam, Allah ingin kita istirahat. Jangan diporsir. Karena kezaliman itu bukan hanya kita menzalimi orang lain, menzalimi diri kita sendiri juga itu kezaliman. Udah waktunya tidur ditahan-tahan, diminum-minum semuanya yang doping-doping supaya tidak tidur. Itu zalim kita itu. Membuat aniaya kita itu. Badan tu tidak kuat lagi begadang, minum sesuatu yang menyilangkan mata gitu. Kalau perlu dipasak mata tu dengan korek api gitu. Tidak ada itu. Itu namanya berbuat aniaya kepada diri sendiri. Dah penat kaki itu berdiri, duduk. Tidak usah di hidup ini sebenarnya simpel aja. Ustaz, tidak kuat solat Ustaz. Kalau 1 malam 1 juz, duduk pakai kursi. Siapa yang melarang? Taruh di rumah Quran besar tu, setahun masa tak bisa kita khatam dengan
menghatam Quran dalam sholat. Baca aja sesanggupnya, setengah halaman satu rakaat, setengah halaman. Nah, satu rakaat dah dapat satu halaman, ya kan? Dua rakaat dah dapat dua halaman, berarti sudah satu lembar. Satu lembar tu 1/10 dari satu juz. Masa nggak bisa tamat dalam satu tahun? Kok yang lain bisa kita kerjakan, dicicil, belah pinang, dijemur, dapat duit sikit, masuk tabungan, dapat duit. Untuk hidup dunia bisa kita macam itu. Untuk hidup akhirat mana? Itu asidq. Sikit-sikit, ya kan? Allah tidak menghitung jumlah yang kita masukkan dalam celeng masjid itu, enggak. Kalau bisa banyak oke. Tapi rutinitas kita itu, biarlah 2000. Tapi apa namanya? Rutin. Pekerjaan yang paling membosankan itu rutin. Ini aja. Gitu kan? Rutinitas itu yang paling membosankan. Tapi itu yang paling banyak pahalanya. Contohnya apa? 2 rakaat setiap malam 1 witir, 2 rakaat setiap malam 1 witir. Tapi terus itu lebih besar pahala daripada 3 bulan satu ini malam ini 11. 3 bulan sudah itu baru 11. Nah, itu enggak main itu. Bagus yang 2-1, tapi terus rutin itu sangat membosankan, tapi pahalanya wa in qalla, rutin walaupun sedikit itu lebih besar pahala di sisi Allah. Itu asid. Itu kan sifatnya kan pembenaran kita kepada Allah, tidak ragu, maka baik sangkalah pada Allah. Akhirnya dikatakan di akhir judul ini dikatakan lama ja'al azm minhum haraku harakatan minal qadrah was sukun wa taslim indal azz al harqa inda wujuduka was sukun inda faqadika al haraka fil hukmi was sukun fil inama tasihu nafsuka ba'da khurujika minan nafsi wal hawa taba la tataqayyad bil khalqi fama yamliku durruka wa la yanfa'uka. Jalani aja langkah demi langkah. Kebaikan harus kita tetap bikin, karena yakinlah setiap kebaikan yang kita buat pasti ada balasan dari Allah. Setiap keburukan yang kita buat mesti dia akan berbalas. Itu namanya sunnatullah. Hari ini kita berbuat baik, ya paling enak sebenarnya kalau jadi guru nih, macam ketuanya dosen kan. Besoklah tua-tua kan tahu kita pergilah ke loket. Nah, ini baru ke loket nih, mau ke Meranti beli tiket. Tahu-tahu ada mahasiswa kita dulu dah jadi orang hebat, dia dibayarkannya dulu. Orang loket tu bilang, "Pak, tadi dah dibayarkan, Pak." Dia ngaku mahasiswa Bapak dulu. Dari mana itu? Allah. Duduk di rumah makan, kita bawa anak beranak. Begitu kita pergi ke kasir, "Pak, dah ada yang bayarkan tadi." Itu siapa yang menyuruh orang itu membayarkan? Enak kita kalau jadi orang baik dengan ada murid kita, ada jamaah kita, ada orang yang kita kenal, berbuat baik dengan dia. Hari itu mungkin kita biasa, orang biasa duduk di sebuah rumah makan. Itu contoh yang paling mudah. Begitu kita pergi pasir, "Pak, udah dibayarkan tadi." Siapa? "Ada tadi Pak lewat, dia bilang itu dosen saya dulu, atau itu dulu guru saya dulu." Selesai. Itulah kebahagiaan yang kita nggak pernah tahu. Itu siapa yang membukakan hati orang itu? Karena kebaikan yang pernah kita tanamkan dulu. Coba kita jahat, tidak jadi dia masuk warung tuh. Antang itu yang paling jahat dulu mampu kita pergi dia. Sunnatullah itu. Kalau dalam film India karma. Kalau dalam bahasa Islam itu sunnatullah. Kebaikan pasti menuai kebaikan, keburukan pasti menuai keburukan. Itu pasti. Karena itu dari Allah. Allah akan coba sebelum selama dia tidak. Tapi Islam masih bagus. Buat buruk dia sekarang, bertobat dia, hilang itu buruknya itu. Itu pula Islam itu ada taubatnya. Selama dia tidak bertobat akan berlaku sunnatullah yang tadi. Buat buruk jadi buruk dia. Buat jahat akan jadi jahat. Itu cara kita husnuzan kepada Allah, itulah bagian daripada as-sidq, pembenaran Allah itu. Jadi baik sangka saja. Di saat anak-anak kita ini wafat, udahlah baik sangka sama Allah. Mungkin Allah tak ingin anak ini besar nanti menjadi sesuatu yang masalah bagi diri kita. Udahlah, apapun namanya, ya. Berat, memang berat. Itulah asli itu, berat. Cobaan itu berat. Di saat kita sedang enak-enaknya dijatuhkan sama orang, sudahlah, husnuzan sama Allah. Itulah yang akan kita jalankan di akhir hayat kita. Walau la tataqayyad bil khalqi, jangan kau terikat dengan makhluk, karena makhluk itu tidak akan bisa memberikan mudarat dan manfaat.
Nampaknya dia memberikan manfaat, tapi sesungguhnya yang membuka hati makhluk itu adalah Allah. Itu yang harus yakin. Ini sifatnya akidah nih. Maka dikatakan la tataqayyad bil khalqi fama yamliku dhurru wala yanfa wala rizqun ghairu rabbika azza wa jalla. Jangan kau terikat tekungkung dengan makhluk, karena makhluk itu tak akan bisa memberikan mudarat, tak juga bisa memberikan manfaat. Wala naf'aka wala rizquka, rezeki kau pun tak bisa dia memberikannya kepadamu. Tapi sesungguhnya rezeki itu berada pada posisi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu yang kita tanamkan kepada diri kita agar Ramadan ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Setiap satu korma yang kita berikan berbuka kepada orang lain itu tercatat di sisi Allah. Allah akan masukkan rezeki kita kepada hari pada waktu yang lain kepada diri kita. Itu yang harus yakin. Kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Makanya Buya Hamka dia kalau ceramah dia santai-santai aja Buya Hamka. Wa basyiruhum bil ma'ruf. Pergauli orang-orang sekitarmu itu dengan apa? Dengan kebaikan. Karena senyummu itu akan menjadikan orang itu baik di hadapanmu dan kau berbaik sangka kepadanya. Karena suatu hari ketika engkau pergi dengan tersenyum, ya, kita menghadap Allah dengan tersenyum nih. Orang di sekitar kita yang kita berbuat baik itu akan menangis dengan kepergian kita. Coba orang jahat, mana ada orang menangis dengan orang jahat pergi. Tiap hari ada yang dicurinya ayam orang, tiap hari ada yang curinya beras orang di rumah tuh, tiap hari ada yang dicuri periuk orang, pakaian sedang jemur hilang, mati dia. Ada yang menangis? Nah ada. Setiap hari dia bantu fakir miskin, setiap hari ada saudaranya, ada orang yang sakit tetangga dibawanya ke rumah sakit, ininya tak ada dia duit diuruskannya BPJS-nya, dia tidak ada duit dicarinya jalan, meninggal dia. Kehilangan orang satu kampung. Tinggal kita memilih. Kita hilang orang tak peduli, kita hilang orang menangis. Maka basyiruhum, pergaulilah mereka itu dengan senyum. Walaupun sesungguhnya kamu tak bisa menahan kesulitanmu. Pedih hatimu dengan hidupmu sebenarnya. Hidupmu itu susah, tapi kau tahan, kau tetap berbuat baik sama orang. Kata Buya Hamka, karena setiap kamu melakukan itu, berarti kau telah menanamkan kebaikan di hati orang-orang di sekitar kamu. Maka ketika kamu pergi dengan tersenyum berhadapan dengan Allah, mereka akan menangis dengan kepergianmu. Itu Buya Hamka begitu saja kalimatnya. Ngaji tidak tinggi-tinggi kali sampai ke langit itu. Makanya terbit tafsirnya Al-Azhar. Itu boleh dikatakan pakar tafsir itu Buya Hamka itu. Kenapa? Tafsir Al-Azharnya itu diakui di Al-Azhar Mesir. Padahal dia orang lokal, tidak pernah sekolah ke luar negeri. Kalau Allah ingin memberikan pengetahuan kepada seorang itu bukan masalah luar negeri atau NCMA. Siapapun dia, Allah kasih ilmu yang benar itu diakui dunia. Itu Buya Hamka. Sekolahnya lokal aja. Belajar dengan ayahnya. Dia karang tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu diteliti oleh Rumrawi, Dr. Rumrawi, almarhum sekarang. Doktor dia. Gara-gara meneliti tafsir Al-Azharnya Buya Hamka itu jadi dokter pula Rumrawi. Berlipat itu pahala kepada Buya Hamka itu dalam kubur. Sekarang apa yang pernah kita tinggalkan dari kebaikan? Itu ajalah kita pikir. Kebaikan yang kita tinggalkan pada seorang itu bukan gratis di hadapan Allah, tapi melapangkan jalan kita di barzah. Kita tutup dengan doa kita mau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhoilah amal soleh kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu adalah benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah yang salah itu adalah salah. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Allah, menangkanlah pemimpin-pemimpin Islam, perbaikilah hubungan sesama mereka. Ya Allah, menangkanlah para pejuang-pejuang Palestina. Ya Allah, berilah ketentraman kepada penduduk Palestina pada masa Ramadan ini. Ya Allah, dengan segala kesulitannya, kami hanya doa yang bisa kami sampaikan untuk mereka. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami subuh hari ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf dari segala kekurangan yang ada pada saya dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.